Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kelas, saya presensi dulu. Pertama, Mahira Nova hadir. Kemudian Muhammad Iqbal Hadir. Rizky Hadir. Wahyu Cahya Hadir. Rahmat Sakuri Hadir. Nexton Pratunggal Hadir. Ahmad Asanullah Rabbani. Izin. Oh izin. Kenapa ya kira-kira? Ini perlu diketahui atau enggak? Perlu sih. Oke, kalau perlu diketahui itu nanti dampaknya apa sih kalau harus diketahui itu? Ada yang tahu? Mungkin kalau kita tahu kan, jadi kita tahu fungsinya, kita tahu kegunaannya seperti itu ya Bu. Oke, benar. Nah, masuk ke sini perkakas tangan sendiri itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan baik segi penandaan, pemesinan, terus kemudian pemahatan, penggorokan dan lain-lainnya. Nah, perkakas tangan itu dipakai secara manual dan memanfaatkan kekuatan tangan atau tenaga manusia dengan tanpa bantuan tenaga mesin. Nah, ini tuh tidak terlalu seberbahaya ketika kita menggunakan peralatan pemesinan dengan listrik. Lanjut, dari teman-teman sendiri, perkakas tangan tuh jenisnya apa aja sih contoh-contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Mas Wahyu? Ini perkakas tangan yang ada di besar bambu seperti kikir, mas gergaji mungkin. Ada lagi? Yang lain? Titik menggores. Oke, yang lain? Udah? Oke, kita lanjut ya. Masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, ragum. Nah, ragum sendiri bentuknya seperti ini. Ragum itu buat apa sih? Ragum itu buat menjepit benda secara kuat dan benar. Nah, penjepitannya itu nggak boleh merusak benda. Nah, dengan cara apa? Dengan cara di dahannya itu diberi baja bergerigi agar ketika penjepitannya tidak akan melukai benda kerja. Lanjut ke yang kedua, palu. Nah, palu sendiri ini alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pada benda. Nah, palu ini untuk memaku, memperbaiki suatu benda, mempan logam, menghancurkan suatu objek, bisa juga untuk mencungkil sebuah paku yang terancam. Nah, bisa pakai yang paku bagian bawah ini. Oke, lanjut ke selanjutnya ada tang. Tang sendiri itu jenisnya ada banyak ya teman-teman, tapi tang yang biasa digunakan ini adalah yang seperti gambar. Tang sendiri ada peralatan bengkel yang khusus digunakan untuk memegang, memotong, melepas dan memasang bahan kerja. Nah, tang sendiri ini jenis-jenisnya akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya agar dari teman-teman sendiri itu tahu tang itu bentuknya seperti apa sih sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya. Soalnya kalau kita tidak mengetahui ini, terus saya jelaskan juga di sini jenis-jenisnya terlalu membedak nanti. Oke, lanjut ke kikir. Nah, kikir sendiri ini digunakan untuk menyayat atau mengurangi permukaan benda sedikit demi sedikit sehingga dapat menghasilkan permukaan benda kerja yang halus. Nah, ini biasanya teman-teman digunakan ketika kita habis proses pemesinan dan itu terasa tajam, itu kita bisa menggunakan kikir untuk lebih menghaluskan gitu. Lanjut di gergaji tangan. Gergaji tangan sendiri fungsinya untuk mempersiapkan bahan bakar yang akan dikerjakan untuk dibuat sebagai benda kerja. Nah, maksudnya ketika benda itu terlalu panjang, kita bisa memotongnya lebih kecil agar proses pemesinan tidak terlalu lama. Itu prinsip kerja gergaji sendiri dengan pemotongan ke arah depan. Jadi ketika ke depan itu memotong dan ketika menarik ke belakang itu mata gergajinya tidak melakukan pemotongan. Lanjut ke bentuk sudutnya. Nah, bentuk sudutnya ini bisa dengan 45 derajat. Jadi nanti pemegangan gergaji itu sudutnya 45 derajat agar pemotongannya bisa lebih maksimal. Ini adalah gergaji yang biasa kita temukan di bengkel-bengkel.
paha tangan. Nah, paha tangan ini juga biasa disebut dengan paha dingin. Kenapa? Karena paha dingin ini digunakan ketika melakukan pemotongan benda kerja dalam keadaan dingin. Seperti itu. Ini sebagai contoh bahan tangannya, ada berbagai jenis juga. Nah, cara membedakannya gimana, cara pemakaiannya gimana akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk umumnya sendiri, makin keras bahan yang dipotong, berarti makin besar sudut pemotongannya. Jadi itu kita cara memilih kikirnya ketika bahan kerjanya keras, kita menggunakan sudut kikir yang lebih besar seperti itu. Oke, lanjut ke tap. Nah, tap ini adalah alat untuk membuat ulir dalam atau mur. Tap sendiri itu ada 3 nomor. Nah, ada yang tahu nggak 3 nomor ini apa aja? Ada yang tahu? Belum. Oke, untuk tab nomor 1 namanya intermediate tab atau biasa digunakan untuk pengetapan tahap awal. Nah, untuk yang tab nomor 2 ini adalah taper tab untuk pembentukan ulir, dan yang ketiga adalah bottoming tab. Nah, ini digunakan untuk penyelesaian. Tapi biasanya teman-teman tuh hanya menggunakan tab nomor 1 kemudian langsung loncat ke tab nomor 3. Jadi biasanya nomor 2 itu tidak dipakai. Tapi untuk memaksimalkan proses ini dan biar hasilnya bagus, lebih baik dipakai untuk ketiga-tiganya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk gambar tabnya sendiri ada di sebelah kiri. Kemudian kita lanjut ke snake. Nah, snake ini adalah alat yang digunakan untuk membuat arus keluar atau bubut. Nah, untuk snake sendiri ada 2 jenis, ada snake pecel dan snake berjelah. Dan ini bakal kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Untuk materi hari ini cukup. Ada dari teman-teman ada pertanyaan atau masih yang dibingungkan ada? Belum. Atau udah jelas nih? Info tugas. Udah jelas itu guys. Nanti kalau saya beri tugas malah bingung kalau masih belum jelas. Ada yang ditanyakan? Secara umumnya aja deh, yang secara umumnya masih sudah jelas atau masih bingung gitu. Soalnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara rinci lagi, makanya di sini kita harus benar-benar jelas gitu. Udah? Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, nanti kalau tiba-tiba muncul pertanyaan di benak teman-teman, bisa langsung masuk ke grup aja, langsung di chat, langsung ke tag saya, biar saya bisa langsung menjawab. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke tugas yang harus kalian kerjakan, karena tadi udah bilang jelas kan. Ini untuk tugasnya, tugas mandirinya bisa dilihat. Untuk yang tugasan kelompoknya ini terdiri dari 3 orang ya teman-teman. Nah, ini silahkan kalian observasi ke bengkel-bengkel dan difoto setiap perkakas yang kalian temukan. Kemudian dijelaskan itu tuh perkakas apa dan itu untuk apa. Dan jangan lupa ketika observasi di foto juga sama teman-teman biar sebagai bukti bahwa semua anggota kelompok itu juga mengikuti observasi gitu ya teman-teman. Dan untuk tugasnya sendiri ditulis menggunakan tangan agar saya bisa melihat kreativitas teman-teman itu seperti apa gitu. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Deadline-nya apa nih? Untuk deadline-nya seminggu ya teman-teman. Besok bisa dikumpulkan. Untuk kelompoknya sendiri mau dibagi sendiri atau saya yang berbagi? Menurut absen aja. Oke, menurut absen ya. Berarti sudah jelas tentang penugasan mandiri atau kelompoknya. Ada yang ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Oke, belum ada pertanyaan. Nah, sekian dulu materi hari ini, dan untuk waktunya juga sangat mepet. Dan
dan kita besok jangan lupa belajar untuk pertemuan besok, karena pertemuan besok lebih rinci dan lebih harus menguras otak kalian semua. Oke? Cukup dari saya, sekian, terima kasih. Saya tutup, mohon maaf jika ada salah.